Bab 1745. Sikap Peter Pan. Junior, ketika kamu berlatih langkah api langit, harusnya tahu bahwa alasan mengapa dewa mempelajari metode tubuh semacam ini adalah untuk membuktikan kepada semua master abadi bahwa kekuatan api suci dapat menciptakan kecepatan yang tidak kalah dengan sumber energi lainnya. Dan studi mengenai busur Tianhuo, dewa ingin membuktikan kepada dunia, nyala api tidak seperti yang dibayangkan orang, hanya mengandalkan nyala api yang tak berujung untuk membakar, perlahan meledak dan melukai musuh, tetapi nyala api juga bisa sangat tajam dan melekat, bisa dibuat seperti cahaya pedang yang melesat, satu gerakan, dapat menyebabkan ratusan nyawa melayang. Master abadi Tianhuo ini benar-benar percaya diri. Eric Qin mendengarkan transmisi suara dari Master Abadi Tianhuo. Master Abadi lain mengatakan bahwa Master Abadi tidak cepat, jadi dia mempelajari langkah api langit hanya untuk menamparkan wajah mereka. Yang lain mengatakan bahwa ilmu dewa harus mengumpulkan kuantitas, mengandalkan lautan api untuk mencapai kekuatan maksimum. Master Abadi Tianhuo memadatkan api suci menjadi busur dan panah, memberitahu semua orang bahwa api juga bisa seperti daun yang jatuh dan bunga yang beterbangan, menyakiti orang dengan tidak terlihat. Master abadi ini benar-benar terlihat seperti suka memberikan tamparan. Master abadi lainnya mengatakan apa kelemahan api, jadi dia ingin membuktikannya kepada pihak lain. Namun setelah langkah api langit dikuasai dengan baik, memang bisa menyamai batas kecepatan sumber energi kultivator lainnya, maka teknik busur dan panah ini seharusnya juga bisa mencapai batas maksimal ilmu pedang. Eric Qin menjilat sudut bibirnya, dan tiba-tiba menantikannya. Setelah memahami kitab dewa teknik busur panah, Eric Qin kira-kira sudah mengerti, dan mencoba memadatkan busur Tianhuo. Bagaimanapun di sekitar ruangan, dia sudah membuat formasi, jadi tidak khawatir akan membuat terlalu banyak kerusakan. Lagi pula itu hanya memadatkan busur, tidak akan menghancurkan istana seperti langkah api langit lainnya. Tidak heran butuh 5 macam api suci untuk membukanya. Agar busur Tianhuo cukup kuat, setidaknya perlu 5 macam api suci yang menyatu satu sama lain, baru memenuhi syarat. Eric Qin merenungkan informasi dalam kitab dewa, mengulurkan tangannya dan meraih dalam kekosongan. Tiba-tiba reiki langit dan bumi berkumpul di telapak tangannya, dan mulai berlatih. Dan di haluan perahu roh hitam yang sedang terbang saat ini. Peter Pan yang sedang duduk berkultivasi, tiba-tiba terkejut, dan melihat kembali ke kapal roh dengan ekspresi bingung. Baru saja dia merasakan energi yang sangat kuat, tetapi itu menghilang dalam sekejap. Aku tahu persis apa yang ada di perahu, energi yang ini pasti dibawa oleh salah satu dari 3 orang ini. Energi yang tidak mudah ditemukan, tampaknya tamu kepala keluarga Xia ini memiliki beberapa kemampuan. Setelah berpikir sejenak, Peter Pan menarik kerohaniannya, dan terus duduk bersila. Sialan, tidak menyangka akan membentuk formasi, dan hampir terjadi kesalahan. Di dalam kamar, Eric Qin mengganti pakaiannya dengan ekspresi ketakutan. Di atas pakaian yang dia lepaskan, ada jejak api yang menyala, satu set pakaian berkualitas tinggi yang bagus, yang menghampiri level senjata roh, hasilnya malah terbakar hancur. Kata-kata sebelumnya terlalu dini untuk diucapkan, siapa yang sangka untuk memadatkan busur Tianhuo, ada bahaya yang begitu besar. Pemadatan 5 macam api suci, tidak semudah teknik jari Raja Api. Lagi pula jika teknik jari Raja Api membuat satu gerakan, 5 macam api suci akan mengelilinginya, tetapi keberadaan masing-masing terbentuk secara terpisah, dan mengelilinginya secara spiral. Tetapi busur Tianhuo harus memadatkan 5 macam api suci menjadi satu. Api suci adalah penjelmaan langit dan bumi terhadap benda yang masing-masing memiliki keunikan, dan sekarang ingin menyatukan mereka agar berbaur satu sama lain dengan patuh, ini sulit untuk dibayangkan. Sekali lagi,
Erikin menggertakkan giginya, dia mengganti bajunya, tidak berani menggunakan tenaga terlalu besar, tetapi menempatkan formasi yang lebih ketat dan lebih kuat di keempat sisi ruangan, dan mengeluarkan jimat melayang langit dan bumi. Setelah melakukan persiapan penuh, Erikin mencoba lagi dan lagi. Suara busur Tianhuo runtuh seperti guntur, dan 5 macam api suci memercik dengan dahsyat. Jika bukan karena perlindungan formasi yang ketat, perahu terbang Peter Pan akan rusak parah akibat pengeboman Erikin. Setelah pakaian kedua Erikin rusak, dia tidak menggantinya. Bagaimanapun hanya dia sendiri di dalam ruangan itu, jadi tidak takut pada apapun. Kekuatan aura tengkorak dibangkitkan, busur Tianhuo meledak lagi, dan Erikin memadatkannya lagi dan lagi. Setelah 1 malam berlalu, Erikin juga kehabisan napas. Untungnya, di pagi hari, Erikin akhirnya berhasil memadatkannya sekali. Busurnya penuh kecemerlangan. 5 macam api suci bersinar dengan lembut, terus-menerus mengalir pada tali busur. Memegang benda ini dengan tangannya, dapat merasakan napas yang agung dan keras, dalam keadaan yang sangat tertekan, seperti air pasang yang dapat meledakkan tanggul kapan saja, penuh dengan persaan bahaya. Erikin memiliki firasat bahwa busur Tianhuo dipasangkan dengan panah roh biasa, dapat meningkatkan kekuatan panah roh 10 kali lipat. Sayang sekali sudah waktunya untuk membahas Tao dengan saudara Jiang, panah penghancur hanya bisa menunggu malam ini. Erikin duduk bersila untuk memulihkan diri sejenak, lalu menarik 4 formasi. Bernard Jiang tidak akan pergi dengan dirinya ke kota M di mana Istana Es berada, dan akan berpisah di tengah jalan. Jadi kapanpun bisa memadatkan busur dan panah, tetapi tidak mudah untuk menemukan teman yang memiliki karakter pribadi, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemurnian obat. Ketika Erikin berganti pakaian dan berjalan keluar dari ruangan, dia mencium aroma makanan dan anggur roh. Hehe, Tuan Qin baru saja keluar, kebetulan aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mengundangmu. Berjalan ke aula perahu roh, Erikin melihat Peter Pan duduk di meja panjang batu giok dengan senyum di wajahnya, sementara saudara Bernard Jiang duduk di sampingnya. Ada juga banyak pelayan yang sibuk mondar-mandir, membawakan semua jenis makanan lezat yang berharga. Ada apa? Erikin mengamati meja panjang, memperhatikan bahwa Bernard Jiang menggelengkan kepalanya, jelas dia juga sedikit bingung. Tadi malam aku memiliki beberapa hal penting untuk ditangani, jadi terlambat mengadakan perjamuan untuk beberapa pria muda yang tampan. Perjamuan pagi ini adalah permintaan maaf kepada kalian bertiga. Peter Pan dan menuangkan anggur roh. Bernard Jiang tidak berani mengabaikan, dan berdiri mengangkat gelas. Bagaimanapun pihak lain adalah fase transendensi puncak, seimbang dalam hal kekuatan. Selain itu pihak lain juga lebih tua, dan mengambil inisiatif untuk menuangkan anggur. Erikin juga berjalan mendekat, dan minum segelas anggur roh dengan sopan. Segera Peter Pan tersenyum, menarik Erikin untuk duduk, kemudian berinisiatif untuk mengangkat topik, membahas adat istiadat wilayah utara, berbagai kekuatan dan beberapa hal aneh. Kepribadian Peter Pan ini benar-benar berubah total. Ketika mendengarkan Peter Pan berbicara dengan bebas, seolah-olah dia dekat dengan tetua, Erikin benar-benar kehabisan kata-kata. Kemarin dia pikir orang ini adalah orang yang kesepian dan sombong, kepribadiannya berubah begitu cepat. Karena pihak lain sangat tulus, tidak sopan jika dirinya pergi, jadi Erikin hanya bisa duduk. Namun di antara mereka bertiga, baru pertama kali berkenalan, dan usia mereka sangat berbeda, dan tidak memiliki bahasa yang sama. Erikin dan Bernard Jiang lebih acuh tak acuh, ketika Peter Pan bertanya tentang beberapa masalah privasi, keduanya mengubah topik pembicaraan dengan cerdik. Mereka bukanlah orang idiot yang baru lahir, jadi tentu saja tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Setelah mengobrol sebentar,
Erikin dan Bernard Jiang serta saudara dan saudari mereka bangkit dan berterima kasih lalu pergi. Peter Pan juga tersenyum tanpa menahan mereka. Saudara Jiang, perubahan sikap Peter Pan ini sedikit aneh, kata Erikin kepada Bernard Jiang. Bersambung.